Smart Listeners dan sahabat Sonora yang sudah bergabung kembali bersama saya Ican Lau Lembah. Kita bergabung dalam Perspektif Indonesia. Seperti biasanya acara ini disiarkan di seluruh jaringan radio Smart FM di seluruh Indonesia dan juga jaringan Sonora. Dan kami juga live di YouTube dan di Facebook kalau nggak salah ya, di radiosmartfm.com. Tentu seperti biasa kami juga mengudara lewat jaringan audio live streaming di radiosmartfm.com. Hari ini tanggal 9 bulan Mei tahun 2020 kita berjumpa lagi dengan sekian narasumber. Ada tokoh, para penulis, ada pemimpin media, dan di dalam edisi kali ini seperti beberapa pekan sebelumnya kita siaran dari rumah. Jadi semua narasumber, saya maupun teman-teman jurnalis yang meliput diskusi ini yang biasanya berlangsung di sebuah tempat, kita sama-sama dari rumah. Kali ini kita akan mengangkat topik terkait dengan sebelumnya kita siaran dari rumah. Jadi semua namanya adalah Dionysius Prasetyo dan kita mengenalnya sebagai Didi Kempot yang wafat sekian hari yang lalu, dan kita sudah membaca, kita sudah melihat berbagai stasiun televisi mengudarakan kembali konser-konsernya yang spektakuler dengan ikatan emosi yang begitu kuat dengan para penggemarnya. Hari ini kita akan bercerita tentang sosok Didi Kempot itu lengkap dengan berbagai perspektifnya, karena beliau adalah orang yang barangkali sedikit dari beberapa orang yang kreativitasnya begitu kuat. Nanti bersama saya akan hadir beberapa narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Pak Hamid Basyaib. Beliau adalah seorang penulis, wartawan senior, dan sekarang menjabat Komisaris Utama Balai Pustaka. Selamat pagi Pak Hamid. Selamat pagi Bung Ican. Semoga sehat ya. Oh, sehat terus. Makin puasa makin sehat kita. Alhamdulillah. Yang kedua ada Pak Nezar Patria. Beliau adalah seorang penulis juga, dan sekarang kalau tidak salah beraktivitas di Dewan Pers sekaligus sebagai profesional menjadi pemimpin redaksi Jakarta Post, sebuah koran berbahasa Inggris. Selamat pagi Bung Nezar. Selamat pagi Bung Ican. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga bergabung dengan kita Mbak Ristia Della atau Mbak Della. Beliau adalah Newstainment Manager dari Kompas TV. Kami mengundang Mbak Della karena beliau adalah orang yang ada dalam sibuk-sibuk di sekitar konser Amal dari Rumah, sebuah perhelatan yang besar yang dibuat Kompas TV bersama dengan almarhum Didi Kempot. Selamat pagi Mbak Della. Selamat pagi Mas Ican, selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pagi-pagi bangun ya. Pagi-pagi bangun ya. Yang berikutnya ada seorang penulis, teman lama, mantan jurnalis dan sekarang sebagai pengamat seni budaya, adalah Pak Wicaksono Adi. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Pak Ican. Ya, nanti jam 10 kami akan mengundang juga seorang anak muda, seorang mahasiswa, tepatnya mahasiswi yang juga penggemar Didi Kempot, dan kebetulan beliau dari desa kecil sampai rumahnya di Kediri, sebuah kota di sekitar Jawa Timur yang barangkali menjadi peredaran awal dari karir Didi Kempot. Saya kira bapak-bapak tidak keberatan kalau kita serahkan kepada Mbak Della, Lady First. Mbak Della, bisa diceritakan bagaimana sebuah konser yang tiba-tiba meledak dan kalau nggak salah sekitar 2-3 jam saja meraup duit di atas 5 miliar. Anda boleh mulai dari mana saja, kami ingin lihat bagaimana rinciannya, karena itu pasti tidak disiapkan berbulan-bulan seperti menyiapkan konser yang normal. Ya. Hari ini sebenarnya bercerita ini agak berat ya, karena ini adalah hari kelima kita ditinggal Mas Didi ya. Iya. Kalau minggu lalu kita bercerita mungkin beda suasananya, tapi hari ini penuh haru biru sebenarnya. Jadi awalnya itu memang saya ditelepon sama Mas Yogi, pimpinan kami, wakil pimpinan redaksi kami, hari Jumat malam, tepatnya tanggal 3 April malam, saya ditelepon, dikasih tahu kalau
Mas Didi Kempot itu dan tim, ada Mas Blontang Pur, ada teman-teman di sana ingin membuat sebuah konser amal tapi dari rumah karena keterbatasan kita dengan kondisi sekarang. Waktu itu sih cuma berpikir oke, mau konser dari rumah kemudian ditayangin gitu. Belum kebayang bagaimana teknisnya, belum kebayang bagaimana kita melakukan konser acara musik di TV tapi nggak ada di lokasi musisinya gitu, beda kota dengan mereka. Artinya baru kali ini juga bikin kayak begini, Mbak dan Kompas TV-nya. Iya, konsep production design dengan musisi tidak di area studio kami ada di Jakarta, teman-teman ada di Solo, itu memang baru pernah sih. Kalau aku baru pernah ya, karena kemarin kan memang kondisinya beda sama sekarang. Tapi waktu itu kita sambut dengan baik, semangatnya kita sambut idenya dengan semangat gitu ya. Karena yang membuat kita cepat mengeksekusi juga kan kesamaan nilai dari Mas Didi. Ide awalnya dari Kompas TV atau dari Mas Didi Kempotnya? Mas Blontang Pur waktu itu yang menelpon ke Mas Yogi. Jadi beliau ini adalah sahabat dekatnya Mas Didi gitu. Pengen bikin musik amal dari rumah, pengen menggalang dana, dan Mas Didi itu punya lagu yang orang bisa mulih itu kan. Jadi dia nggak pengen orang-orang pada mudik. Jadi premis utamanya adalah itu. Sama satu lagi yang menjadi favorit saya, Tombo Teko Loro Lungo. Iya, betul. Benar ya? Iya, betul. Saya agak mulai jadi kempot apa namanya? Sahabat ambiar ini, kempoters. Kemudian lanjut cerita, hari Jumat malam baru ditelepon, tapi dikasih tahu ini acaranya minggu depan. Artinya kami cuma punya waktu 7 hari lah kurang lebih. Itu hari Jumat untuk mempersiapkan semuanya gitu loh. Gak kebayang awalnya gimana caranya ya waktu secepat ini kan, tapi bismillah aja lah dulu gitu, mudah-mudahan kita bisa. Nah hari Sabtunya kita ngobrol by Zoom sama Mas Blontang Pur dan Mas IG, teman-teman Mas Didi. Kita tanya apa premisnya, apa harapan Mas Didi gitu loh. Mas Didi memang intinya tadi menghimbau orang untuk tidak mudik, kemudian dia pengen punya acara yang menggalang dana supaya bisa bantu sobat ambiar dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi gitu. Sampai di situ aja sebenarnya pembahasan dengan Mas Blontang, belum kebayang bagaimana konsepnya. Kami internal jadi waktu Mbak Della mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan ini pun tidak tahu mulai dari mana, betul-betul start from scratch blank. Gitu ya. Iya benar, blank, karena production desainnya kan beda ya Mas dengan kondisi sekarang gitu. Tapi yang membuat kita cepat mengeksekusi karena memang kesamaan nilai aja sih Mas. Mas Didi ini kan memulai dengan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Kami juga yang tumbuh di KG kan, kita semua yang tumbuh di KG terbiasalah dengan falsafah kebaikan untuk kemanusiaan gitu. Itu yang selalu diajarin sama kita kan, sama Pak Yaakob Utama. Jadi semangat itulah yang akhirnya kita pasti bisa gitu. Akhirnya singkat cerita hari Minggu kami meeting teknis by Zoom juga. Hari Seninnya Mbak Rosi memimpin rapat besar dengan semua divisi yang terkait dengan marketing, dengan production, dengan semuanya. Hari Selasa malam kita sudah buka donasi. Jadi sudah buka donasi dari Selasa malam. Selasa pagi dengan kitabisa.com. Jadi kita buka donasi, orang-orang mulai gitu berdonasi sampai hari Sabtu kita buka acara itu sudah masuk sekitar 1,6 miliar. Oh, itu belum diselenggarakan? Belum. Jadi kita bikin promo poster digital, kita blast kemana-mana gitu supaya ketika kita start acara itu sudah ada donasi yang masuk. Itu berapa? Gitu. Sebelum Mas Didi menyanyi berapa yang sudah masuk? Sudah masuk sekitar 1,6 miliar. Oke. Gitu. Jadi ketika kita buka acara di hari itu kerjasama dengan kitabisa.com tadi ya? Ya, dan promosi yang kami blast, termasuk Mas Didi juga ngeblas promosinya lewat WA, lewat sosial medianya mereka. Oke, tapi artinya dikumpulkan dengan cara crowdfunding gitu ya? Ya, dengan penggalangan dana. Oke, setelah itu berarti pas masuk konser dapat tambahan sampai 5,3 tadi. Iya, kita tutup di angka 5,3 di malam itu. Jadi masuk kurang lebih sekitar 4,5 miliar lebih lah dalam waktu 3 jam. Gitu. Oke. Kita masih ingin menggali termasuk ke akhirnya dana itu kan dengan cepat dialirkan ke berbagai macam pihak yang mengelola
kegiatan seperti ini. Kita istirahat dulu boleh ya, Oke, Bapak-bapak dan Ibu serta teman-teman media yang juga hadir dalam percakapan Zoom kita, dan tentu saja seluruh pendengar yang melihat kami, bukan hanya pendengar, sebenarnya pemirsa juga, karena kita bisa dilihat di YouTube, di kanal Radio Smart FM, dan juga di Facebook. Kita mengudara di berbagai aplikasi dan sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita istirahat dulu dan kembali ke studio Smart FM Jakarta. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kita gabung lagi dalam Perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Populi Center dan juga jaringan Radio Smart FM serta didukung oleh The Match Senayan Jakarta. Dan kali ini kita berbincang soal Didi Kempot, dan kita bersama saya Ican Olema. Kami siaran dari rumah masing-masing narasumber dan juga para jurnalis yang ikut bersama kita dalam diskusi ini. Setelah kita mendengarkan bagaimana cerita awalnya, kami ingin lanjutkan lagi dengan Mbak Della. Mbak Restia Della adalah Newstainment Manager, orang yang berada di balik layar, bekerja jadikan konsep amal dari rumah itu terjadi. Yang saya mau tanyakan adalah, kan akhirnya terkumpul uang, apakah pihak Kompas TV dan Mas Didi Kempot itu juga tertegun, kaget dengan angka yang besar? Saya kira mungkin presidennya belum ada ya, konser dibikin satu kali, konser dari rumah sudah dapatnya segitu. Ya. Kami sebenarnya mentargetkan 3 miliar Mas, kalau kita misalkan ada target berapa yang kita mau achieve gitu, di angka 3 miliar waktu itu. Tapi memang ini beyond expectation banget sih, jadi kita juga nggak nyangka gitu, lebih nggak nyangka lagi ketika show-nya itu sempat ada masalah teknis dengan Kita Bisa. Jadi angkanya tuh nggak nambah-nambah gitu, kok kita juga bingung kok nggak nambah-nambah ya, kok lama sekali. Ternyata kita banyak terima message di WhatsApp kalau orang tuh sulit mau masuk ke Kita Bisa karena servernya sempat down. Akhirnya inisiatif dari teman-teman finance director aku bilang kita buka deh akun dari bank lain gitu, jadi orang bisa langsung transfer. Langsung dipisahkan lagi ditambahkan akun baru. Ditambahkan akun baru, nomor rekening kami, jadi orang bisa langsung transfer ke rekening tersebut. Yang membuat kami sangat tertegun adalah dalam waktu 30 menit itu masuk 3.990 transaksi. Artinya pada saat yang bersamaan ada begitu banyak orang yang mau ikut donasi gitu. Bukan hanya dalam jumlah besar, tapi banyak juga yang mengharu biru membaca notes-nya, misalnya cuma ada donasi 10.000, tapi maaf cuma punya segini tapi mau ikut donasi. Artinya semangat yang kami coba tampilkan di layar adalah yuk bantu saudara-saudara kita itu nyampe ke pemirsa gitu. Artinya orang benar-benar tergerak untuk ikutan donasi Mas, berapapun itu jumlahnya gitu. Jadi ketika 3 jam kita bikin acara live ini, kurang lebih ada sekitar 12.000 transaksi di bank kami. Selain Kita Bisa pastinya itu masuk transaksi jumlahnya banyak sekali gitu. That's why kita bisa tutup di angka 5,3 hari itu. Dan akhirnya sampai kita buka masih 1 minggu berikutnya sampai 7 miliar. Sekitar 7,6 miliar, alhamdulillah. Kalau di beberapa tempat di negara lain atau mungkin di Amerika itu kita lihat kegiatan kayak begini, konser amal ataupun acara charity ini kan selama corona ini itu melibatkan kolaborasi gitu, banyak musisi. Waktu itu Kompas memang memilih udah 1 orang saja gitu fokus, atau ya lebih simpel saja alasannya? Karena memang yakin sama kekuatan Mas Didi Kempot sih kita gitu. Rasanya juga cukup Mas Didi Kempot dulu deh gitu, yang kita fokus ke sana. Kita yakin kekuatan Mas Didi Kempot ini cukup besar. Jadi memang waktu itu kami fokus hanya di Mas Didi Kempot dulu gitu. Jadi nggak berpikir untuk kolaborasi dengan siapa-siapa, dan ada keterbatasan teknis juga kan, artinya kalau mau kolaborasi lain-lain gitu. Jadi memang konsep syutingnya juga sederhana sekali. Kami hanya mengirim 2 orang dari Jakarta, selebihnya teman-teman dari Biro Semarang ke sana, kameranya nggak banyak gitu. Konsepnya sangat sederhana sebenarnya secara teknis. Kalau gitu pertanyaan terakhir Mbak Della, setelah terima sudah dibicarakan bahwa ini akan disalurkan kemana atau dikelola sendiri atau gimana dengan Mas Didi? Dengan Mas Didi ya. Mas Didi ini kan orang yang paling gak ribet ya, orang yang paling asik banget aja kerja sama gitu loh, dari mulai nggak pernah bicara
fee di awal, nggak pernah bicara skema bisnis seperti apa. Pokoknya mau jalan aja dulu, termasuk penyalurannya. Penyaluran juga semuanya diserahkan ke Kompas. Hanya waktu itu dia bilang saya titip untuk Sobat Ambyar dong, gitu. Sobat Ambyar juga banyak yang terdampak. Dikelola oleh RBI waktu itu Rumah Blogger Indonesia, miliknya teman-teman Mas Blontangkur dan lain-lain. Jadi waktu itu sepakat kita di awal kita akan bagi ke Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, kemudian Jaringan Lintas Iman, dan satu lagi ke 8.000 paket sembako untuk teman-teman Sobat Ambyar yang dikelola oleh teman-teman RBI ini, nyiapin sembakonya 8.000 kan banyak juga ya Mas. Jadi itu kesepakatan kita di awal. Jadi Kompas TV pun langsung menyerahkannya kepada lembaga-lembaga yang lebih profesional gitu ya. Iya, karena kami kan tidak punya kemampuan untuk menyalurkan langsung sendiri kan gitu. Jadi kami memang bekerja sama dengan beberapa badan tadi Mas. Oke, terima kasih Mbak Adel. Nanti kita kembali lagi dengan Anda. Saya mau ke Pak Wicaksono Adi nanti membahas gini. Kok tiba-tiba ada orang seperti Didi Kempot yang mungkin banyak orang yang mengenalnya, tapi tentu lebih banyak lagi yang selama ini mungkin tidak mengenalnya, kecuali setelah muncul di televisi. Tapi Anda bisa jelaskan nggak kepada kita posisi kesenian Didi Kempot ini, almarhum Didi Kempot ini, yang membuat kok dia jadi tidak seperti penyanyi Jawa atau penyanyi Campursari gitu loh. Jadi jadi seperti kita masuk ke rumah makan Padang berasa itu makan Indonesia, masuk ke rumah makan warteg seperti makan Indonesia, bukan lagi, atau sekarang mie Aceh sudah seperti masakan Indonesia. Anda boleh jelaskan dari sudut mana yang Anda mau Pak Adi? Ya, Didi Kempot kan memperoleh popularitas jilid pertama itu kan dekade tahun 90-an kira-kira sampai tahun 2005 kira-kira seperti itu. Pada waktu itu kita ingat yang menggemari Didi Kempot ini rata-rata kan memang orang Jawa yang ada di Jawa maupun yang sudah berada di luar Jawa maupun di luar Indonesia. Dan dia merintis karir sejak tahun 80-an ketika menjadi pengamen dan kemudian menciptakan banyak lagu, dan rekaman pertama kan justru ada di Suriname. Artinya Didi Kempot pada periode pertama itu lebih sebagai penyambung akar kejawaan, baik orang Jawa sendiri maupun yang berada di luar Jawa, yang diaspora Jawa itu. Jadi yang menghubungkan mereka dengan kampung tadi itu atau akar kultural itu adalah Didi Kempot. Pada waktu itu ada satu lagi namanya Mantos. Nah, Mantos ini berbeda dengan Didi Kempot. Yang membuat berbeda adalah Mantos itu dari segi bentuk atau materi dari lagu-lagunya, terutama syair-syairnya. Kalau syair-syairnya itu Mantos tuh lebih cenderung ke yang lebih metaforik, agak membawa kerumitan bahasa Jawa. Bagi orang Jawa sendiri, lagu-lagu atau syair-syair lagunya Mantos itu bukan bahasa sehari-hari. Contohnya, dia menggambarkan masalah cinta, sama-sama cinta gitu ya. Kalau Mantos akan bilang seperti ini, lagu yang paling terkenal Mantos itu kan Nyidam Sari. Nyidam Sari itu menginginkan sesuatu dengan sangat besar. Namanya dia mengatakan umpomo seliramu sekar melati. Itu bukan bahasa sehari-hari. Seandainya kamu bunga melati, aku kumbang Nyidam Sari. Saya adalah kumbang yang akan mengisap madumu. Nah, itu kan bahasa tinggi. Jadi pakai Mantos. Itu terkenal banget. Mantos juga. Tetapi kalau Didi Kempot lebih ke bawah bahasanya, jadi sehari-hari, bahasa orang biasa. Lebih ke proletar gitu ya? Iya, itu karena memang Didi Kempot lahir dari jalanan juga. Sementara Mantos ini lahir dari grup musik grup kesenian yang bisa dibilang agak sophisticated atau yang agak elit gitu. Tetapi dua-duanya itu sangat terkenal. Nah, karena itu Didi Kempot lebih mudah mewakili suara hati atau perasaan atau perasaan orang biasa dengan tema biasa yang sangat sederhana gitu. Mas Adi, atau mungkin selain tadi penggunaan bahasa yang lebih cenderung ke bawah,
mungkin juga karena Mas Didi memilih yang sangat segmented gitu, spesifik, yaitu orang patah hati. Ya, sama saja ini tidak bicara cinta, tapi patah hati. Mantos juga sama saja. Mantos itu kira-kira temanya juga sama lah. Tema-tema lagu-lagu Jawa itu kira-kira itu kan kangen atau rindu, ratapan, melankoli, sama lah. Cuman yang tema-tema sosial itu ada 1-2, tetapi dari zaman dulu juga begitu, mau Walcina, terus kemudian Pak Gesang juga gitu, maunya yang Intawang Anon Lintang ke Pak Gesang, tapi kira-kira formulanya atau formulasinya itu berbeda. Didi Kempot itu formulanya sederhana, bahasa rakyat biasa, sehingga nanti perasaan-perasaan melankoli itu lebih mudah tertangkap, lebih universal, sehingga dia mudah bisa dipahami oleh siapapun. Dan itu jilid pertama adalah Didi Kempot sebagai pengikat ikatan-ikatan ikatan batin dengan akar dalam konteks kejawaan. Jadi dari popularitasnya dulu adalah mayoritas dia untuk mengikat kembali dengan akar. Itu pada periode pertama. Maaf, tapi kan bukannya dulu yang terkenal yang saya bisa sentuh gitu, itu lagu Stasiun Balapan. Iya, Stasiun Balapan itu terkenal salah satu cinta-cinta atau patah hati ambiar-ambiaran. Belum, Kota Solo, Solo Balapan itu kan kira-kira sama sih ceritanya juga gitu. Kalau kita sedang ke Stasiun Balapan, kenangan, kota yang jadi kenangan, kamu mengantar diriku, aku kangen lagi, kan sama seperti itu. Tetapi basis musikalitasnya pada Didi Kempot itu kan dangdut, kendangnya dangdut. Nah kalau Mantos itu kendangnya Jawa, kendang gamelan Jawa, terus nanti ditambah keyboard, terus kemudian basis atau tulang punggungnya itu gamelan. Jadi lebih spesifik pada Mantos. Nah pada Didi Kempot lebih lebar spektrumnya sebagai musik dan lebih sederhana bahasa sehari-hari. Tapi pada waktu itu tahun 90-an, dekade 90-an sampai awal 2000-an itu hanya di kalangan orang Jawa. Dan itu sangat terkenal 2 orang ini gitu loh. Jadi ada 2 model, yang satu itu yang sehari-hari yang cair itu Didi Kempot dengan basisnya itu musik dangdut. Nah, yang lebih sophisticated dalam arti bahasa ya, bukan lagunya, syairnya dan gamelan itu Mantos. Jadi 2 ini lengkap. Jadi kayaknya kalau kita mau pakai bahasa yang sedikit mudah saya pahami, kira-kira Mantos itu untuk sedikit lebih bangsawan, sementara Didi Kempot kawulo gitu nah kira-kira seperti itu. Tapi di kalangan kawulo pun juga banyak yang menggemari Mantos, asalkan bisa masuk kepada ungkapan bahasa yang lebih metaforik, lebih rumit, nah gitu. Artinya kejawaannya menjadi lebih Jawa di Mantos. Tetapi Mantos ini tidak seluas Didi Kempot spektrum penggemarnya, itu di jilid pertama, kira-kira seperti itu. Nah baru pada jilid kedua ini yang fenomena baru, nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Baru 5 tahun terakhir inilah Didi Kempot itu melintasi kejawaan itu di kaum milenial, orang-orang malah 5 tahun ini ya, Jawa. Jadi 5 tahun ini ya, belum terlalu lama sebenarnya. Nah itu berbeda dengan jilid pertama. Nah tentu pertanyaannya sekarang di jilid kedua ini kok begitu menakjubkan dan fenomena ini yang memang luar biasa. Kalau pada jilid pertama itu sangat mudah kita pahami kehebatan dan keterkenalan popularitas Didi Kempot. Oke, Pak Hamid, Mbak Syaib. Iya. Ya. Gimana? Kalau kita mendengar penjelasan Mas Adi kan memang kelihatannya Didi Kempot sendiri merumuskan keseniannya itu sebagaimana dirinya gitu. Jadi dia tidak keluar dari best of him. Best of him adalah dia yang sederhana, dia yang ngamen bahkan sejak kelas 3 SMP kalau tidak salah, padahal orang tuanya cukup terkenal sebagai seniman gitu, kakaknya juga seniman. Nah, artinya dia bisa memilih untuk tidak mengamen dulu gitu. Setelah itu dia berkelana dengan, saya tidak tahu ya, mungkin saya tidak mengenal lama, tetapi dalam bacaan saya tidak melihat ada perubahan dari tahun ke tahun atau dari periode 10 tahun atau 5 tahunan. Bagaimana bisa menangkapnya Bang Hamid? Pertama saya rasa benar kata Adi tadi,
Dan saya kira Didi Kempot sengaja dengan sadar, itu soal strategic differentiation dari segi pemasaran kan. Dia tahu Mantos itu seperti itu, jadi dia pilih yang berbeda. Dan dia, saya kira secara eksplisit pernah mengatakan, tadi ditunjukin soal selera. Selera itu memang nggak terlalu nggak terlalu umum ya. Makanya dia bilang, jelas dia bilang, saya nggak mau pakai selera, saya pakai kowe. Jadi dia dengan sadar memilih itu niche market itu karena faktor Mantos tadi, karena seperti kata Adi tadi kan mereka hampir bareng ya. Kalau misalnya periode Waljina segala itu ikon dalam musik Jawa ya, itu dia sudah bisa abaikan. Ini kita lagi ngomong soal kompetisi ya, dan itu biasa. Ya. Nah, periode Waljina itu dia bisa abaikan karena sudah terlalu lampau. Sekarang yang dihadapi terutama adalah Mantos. Nah, di sisi lain ada dangdut campur sari atau disebut dangdut pantura ya. Itu juga dia pertimbangkan tentunya. Nah, tapi itu udah bisa kita selesaikan lah. Sekarang yang penting adalah kenapa dia baru saat ini. Saya malah menduga ya bisa dibilang 5 tahun terakhir, tapi saya rasa yang betul-betul boom itu malah baru 2 tahunan terakhir atau 3 tahun lah ya. Apa yang membuatnya itu? Yang dia menyeruak sampai ke seluruh pelosok negeri gitu. Ya saya rasa 2-3 tahun terakhir ya. Nah, ini jadi fenomena Didi Kempot ini saya rasa bisa dilihat dari berbagai sudut ya. Satu, soal medsos atau medium baru yang ternyata mengaburkan batas ya antara media massa dan media sosial. Sekarang kan sebetulnya orang nggak terlalu tergantung pada media massa tradisional. Sekarang makan disebut media konvensional ya? Iya, media tradisional. Kayak bank juga. Yang satu disebut bank tradisional ya, bank konvensional. Nah, itu yang membuat itu. Jadi dia menggunakan platform yang sangat akrab dengan the millennials. Ya, Kan lagu yang paling meledak itu, yang pertama sekali meledak betul, sebetulnya lagu Banyu Langit. Dan Banyu Langit tidak direkam di label. Banyu Langit itu ditayangkan sebagai single di YouTube saja. Bayangkan. Jadi ini era big label, kayak kalau di luar negeri itu ada EMI Record segala ya. Polydor, Motown segala macam. Ya, itu sudah lewat gitu. Di Indonesia juga mana misalnya Musika Studio segala macam, Blackboard. Mana? Jadi nggak bunyi lagi. Nah, sekarang salah satu yang menonjol, yang mencolok itu Didi Kempot mengkonfirmasi itu. Mengkonfirmasi banyak analisis tentang semakin punya media sosial atau platform-platform internet which is semakin demokratis gitu ya. Which is semakin demokratis. Bisa kita bilang gitu. Nah, jadi itu yang menjelaskan. Yang kedua, nah ini jangan lupa ya. Gini, tadi Ari benar. Dari sudut musikal sama sekali tidak ada yang istimewa pada Didi Kempot itu. Ya, kalau kita mau lihat dari segi musikalnya, sebetulnya itu 3 jurus lah kira-kira ya. Itu kan kuncinya C, F, G. Paling kemudian ditambah D atau D minor dan A minor. Itu saja, nggak ada yang rumit-rumit itu. Jadi sederhana gitu misalnya B minor gitu yang nggak rumit. Nah, jadi menurut Pak Hamid sederhana ya? Sederhana sekali dan tidak ada pembaruan apapun dari segi musikal. Tidak ada eksperimentasi apapun. Tidak ada upaya untuk mencapai bunyi-bunyian baru misalnya atau komposisi baru, sama sekali tidak ada. Jadi kekuatan Didi Kempot itu terutama pada liriknya. Liriknya yang tadi disebut tadi yang sangat membumi dengan bahasa antara ngoko dan boso ya, lebih banyak ngoko gitu ya, bahasa Jawa kasar gitu lah katakan ya. Bahasa Jawa kawulo. Ya, jadi tapi faktor lainnya saya rasa adalah kosongnya gelanggang musik Indonesia. Jadi termasuk apa yang kita sebut sebagai musik-musik pop ya. Gini, fenomena Didi Kempot sudah pasti bagian dari budaya pop ya, pop culture. Nah, tetapi
pengertian budaya pop ini elusif ya, tricky juga. Kita harus hati-hati. Kita bisa bilang bahwa yang saya maksud tadi adalah budaya pop sebagaimana yang berkembang di barat sejak tahun 50-an, yang ikon utamanya pada masa itu adalah The Beatles. Ya, mulai awal 60-an. The Beatles itu betul-betul menandai satu fenomena global, makanya mereka disebut raja gitu, the Fab Four, Fabulous Four. Jadi 4 orang ajaib anggota itu. Misalnya kalau pengalaman pribadi saya ya, saya di kota kecil di Lampung, itu pada saat misalnya album Hey Jude, albumnya Let It Be itu muncul, kami di rumah saya itu sudah punya juga pada saat yang sama. Bayangin itu. Jadi fenomena globalisasi itu bukan baru sama sekali. Sudah hampir 60 sekarang tahun. lebih cepat. Cuma sekarang lebih cepat. Tentu saja ada banyak akseleratornya. Nah, tetapi yang penting di situ adalah tadi panggung musik pop Indonesia itu kosong. Ya, Anda lihat misalnya, ini kita sebetulnya mengalami krisis daya cipta yang luar biasa. Ya, sekarang misalnya ikon-ikon budaya pop di sayap dangdut saja ya, misalnya Haji Rhoma Irama. Setahu saya sudah 30-an tahun terakhir dia tidak menciptakan satu pun lagu baru. Misalnya ya. Di bawah Rhoma Irama itu ada Mansur S segala macam yang lebih-lebih. Tapi kan menciptakan partai, Bung. Tapi menciptakan ya, partai. itu soal lain lagi. Nah, ada Mansur S, ada Caca Andika, ada segala macam, ada siapa? Macam-macam lah. Hamdan Tamimi. Nah, mereka hilang betul-betul dari panggung nasional penciptaan musik pop, gitu ya. Lalu pop yang disebut pop tadi barusan tadi sudah 30 tahun. Kalau Rhoma Irama itu nggak ada lagu barunya. Sekarang kita lihat ikon lainnya, namanya Iwan Fals. Saya rasa Iwan Fals juga paling sedikit sudah 20 tahun tidak menghasilkan satupun lagu baru. Karena itu dia pada usianya yang makin tua ini mencoba mengais-ngais dengan cara menggandeng penyanyi-penyanyi baru. Misalnya si Ariel Peter Pan lagi booming gitu, dia gandeng, diajak kolaborasi. Itu maksudnya dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, mendongkrak popularitasnya yang sudah turun. Mengapa turun? Karena tidak menciptakan lagu baru lagi. Jangan lupa Anda, zaman ini kaum milenial atau bahkan di level kita pun, kita itu obsesif dan gandrung pada sesuatu yang baru. Jika sesuatu tidak lagi menampilkan hal baru, maka nasibnya sudah bisa diduga, dia ditinggalkan. Nah, itu yang terjadi gitu. Sehingga begitu Didi Kempot masuk dan dengan idiom yang sudah dikenal baik, bukan gamelan Jawa, tetapi dia kan frame-nya adalah dangdut. Dangdutnya dangdut campur sari atau yang disebut dangdut pantura ya, pantai utara. Lalu dengan lirik-lirik tadi gitu. Nah, saya duga dia belum akan mencapai puncaknya justru. Jadi saya kira dalam 2-3 tahun mendatang seandainya dia terus hidup, barulah dia akan mencapai klimaksnya dan setelah itu turun lagi. Kira-kira kalau saya bisa duga paling lama 5 tahun lagi deh gitu kira-kira. Ya gitu siklus pop itu seperti itu terus. Tapi itu pun dia sangat fenomenal ya, dan tidak berarti saya mengecilkan dia luar biasa. Sedang baru di lereng tapi itu pun sudah luar biasa. Sudah luar biasa sekali tapi belum puncak, betul. Oke. Dia masih punya waktu. Dan gini seperti saya tulis dalam obituari itu, dia masih punya limpahan energi kreatif yang besar sekali. Pak Hamid. Kelihatan sekali bahwa dia sendiri kita akan lagi Pak Hamid. Kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan dan saya kira semangat Anda pun mewakili energi yang saya sobat ambiar. Ya. Dan kalau kita ingat 700 lagu yang konon dia ciptakan itu luar biasa. Kita masih punya beberapa narasumber, ada Pak Nezar Patria masih standby dan juga nanti kita hubungi Mbak Dila yang akan membantu menceritakan kita secara personal bagaimana beliau berkenalan dengan lagu-lagu atau musik-musik Didi Kempot di daerah Jawa Timur sana. Namun kita istirahat dulu, pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Kita masih punya waktu sampai jam 11. Saya Ijana Lembah, kita ke studio. Smart listener dan sahabat Sonora yang mendengarkan siaran ini baik langsung pagi ini maupun besok sore pada siaran ulangannya, rerunnya. Kami akan mengudara kembali besok jam 3 atau jam 15 sampai jam 17
sore hari di jaringan Radio Smart FM. Nah, kita masih punya 1 jam lagi, 1 jam lebih, dan tadi Pak Hamid Basyaib sudah berbicara. Beliau menulis obituari yang sangat bagus tentang Didi Kempot. Sebelumnya ada Mas Wicaksono Adi memetakan peta kesenian dan konsep kesenian dari Mas Didi Kempot, dan di awal tadi Mbak Ristia Della bercerita bagaimana konser dari rumah itu dilaksanakan seperti membangun candi yang cepat di Loro Jongrang ya, dan ternyata memang kejadian apa yang dilakukan oleh Didi Kempot dengan Kompas TV. Saya mau ke Pak Nezar Patria, beliau adalah pemimpin redaksi Jakarta Post, juga menulis obituari yang bagus di halaman Facebooknya. Tapi saya ingin tanya begini, Pak Nezar ini kan bukan orang Jawa, kok ngerti gitu loh? Atau bagaimana menjelaskan Didi Kempot dan kita ini kan Indonesia, rumah Indonesia, tapi Mas Didi Kempot dengan enteng masuk ke seluruh kamar ibaratnya tanpa sungkan-sungkan dan tidak ada yang marah gitu, Mas Nezar. Ya, Bang Ican, terima kasih. Yang pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hadi dan juga Mas Hamid tadi, dengan penjelasan-penjelasan dari sisi musikalitas, lirik, kemudian juga siapa saja pendukung dari Didi Kempot dan bagaimana kiprahnya dalam dunia musik pop. Saya bukan orang Jawa jelas gitu ya, dan saya juga pertama sekali mendengar lagu Didi Kempot itu persis seperti yang Bang Ican katakan tadi, yaitu hitsnya yang paling meledak, yang menurut saya buat telinga orang bukan Jawa itu juga nikmat untuk didengar gitu, yaitu lagu Solo Balapan itu. Mungkin juga ini ada sisi subjektif saya yang suka naik kereta gitu ya, antara Jakarta dan Jogja, dan saya sering menikmati lagu Didi Kempot itu diputar di atas kereta. Demikian juga kalau saya naik bis antar kota dari Jakarta ke Jogja juga, lagi-lagi lagu Didi Kempot itu diputar di di bis, di kendaraan gitu. Itu kenangan saya di akhir 90-an dan awal 2000-an. Saya mengenal nama Didi Kempot dan saya waktu itu cukup akrab dengan lagu kayak Solo Balapan itu, dan ya masih bisa menyanyikannya dulu gitu, sekarang agak lupa-lupa gitu. Tapi yang menarik adalah kebangkitan kedua Didi Kempot ini, seperti dikatakan oleh Mas Hamid tadi itu ya. Ya mungkin di 2 atau 3 tahun terakhir saya kira ada kebangkitan itu, dan saya setuju sekali itu diakibatkan oleh banyak faktor, tapi salah satunya adalah media sosial. Sebelum Didi Kempot menjadi ikon yang kembali gitu ya untuk lagu pop Jawa, ada pengantar yang dibuat oleh seorang bintang dangdut dan pop Jawa juga, namanya cukup terkenal, Via Valen. Jadi kira-kira 2,5 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu gitu, di Jogja juga saya lewat di daerah Monjali itu, saya lihat ada sekumpulan anak muda gitu. Mereka masih muda, mungkin usia 20-an dan rata-rata di semester pertama perkuliahan. Mereka berkumpul dan tiba-tiba dengan kompak di pinggir jalan itu menyanyikan satu lagu pop Jawa yang menurut saya kok juga enak didengar gitu. Dan saya cari tahu karena saya jalan dengan anak saya tanya, kamu tahu nggak lagu itu? Oh tahu Pak, itu kan cukup terkenal lagu itu. Loh judulnya apa? Itu judulnya Sayang. Loh penyanyinya siapa? Via Valen. Siapa itu Via Valen? Wah, Bapak nggak lihat YouTube, katanya gitu. Bapak sudah tua jadi, berarti. Nggak lihat YouTube. Ya kita nggak dengar lagu pop Jawa yang itu gitu kan. Lalu saya cari tahu dan saya lihat sangat mengagumkan karena Via Valen dengan lagu Sayang itu sudah ditonton lebih dari 100 juta. Wow. Pada tahun itu gitu, 2 tahun yang lalu gitu. Sekarang saya cek lagi, dia sudah ditonton 190 juta. Liriknya Jawa gitu mungkin. Padahal liriknya Jawa dan dia sedikit berbeda dari lagu-lagu pakemnya Didi Kempot ya.
kalau Via Valen ini ada campuran dangdutnya, dia sisipin kadang-kadang agak nge-rap sedikit gitu ya. Ya seperti yang kita tahu ciri dari lagu-lagu dangdut plus pop Jawa yang sering kita dengar di Pantura gitu, atau disebut juga sebagai dangdut koplo gitu. Agak erotik. Iya, dan itu cukup menarik. Dan pertama kali saya lihat yang menjadi poin di sini adalah anak-anak muda kok kemudian tertarik lagi untuk menyanyikan lagu-lagu pop Jawa, dan tidak semua mereka adalah orang Jawa gitu. Tidak semua mereka orang Jawa. Nah, dari situ saya melihat bahwa mungkin seperti yang disampaikan oleh Mas Hamid tadi itu juga memang ada semacam kultur pop ya, mungkin enak didengar dan kemudian dia menyihir banyak pendengar karena easy listening dan mengisi kekosongan dan lain sebagainya macamnya. Ya, tapi yang menarik adalah kenapa lagu pop Jawa gitu. Kenapa lagu pop Jawa? Ya tentu saja mungkin lebih banyak orang Jawa ya di Indonesia ini ketimbang suku yang lain. Itu jelas satu modal yang bagus untuk pemasaran. Untuk pemasaran. Tetapi anak-anak yang menyanyikan lagu itu mungkin tidak pernah mendengar lagu Didi Kempot sebelumnya. Nah, itu latar belakang sedikit. Lalu 1 tahun belakangan Didi Kempot ini tiba-tiba naik. Mungkin setelah dia muncul di Solo, dia sebetulnya selama paruh 2 dekade itu, setelah Solo Balapan itu Didi Kempot masih beredar, tapi dia tidak ada di sentrum dunia musik pop, atau dia berada di pinggiran. Dia masih terus mentas dari kota ke kota. Saya tahu dia juga orangnya masih sangat sederhana dalam artian sangat humble gitu, diundang dari tingkat sunatan sampai dengan panggung di kampus dia datang. Dia tidak milih-milih, dia juga tidak tanya honor di depan dan lain segala macam seperti kebiasaan Didi Kempot. Nah, setelah dia muncul di Solo di satu Taman Balik Kambang kalau nggak salah, lalu kemudian diundang di satu acara oleh seorang influencer, kalau nggak salah itu ngobam ngopi bar pemusik gitu. Nah itu tiba-tiba ada ini yang baru gitu, ada crowd yang baru yang terkumpul di hadapan Didi Kempot, dan mereka adalah anak-anak muda gitu. Nah ini saya kira yang menarik, dan video itu sendiri tonton sekitar 5 juta. Dan barangkali mengagetkan Mas Didi Kempot juga, tiba-tiba ada penonton sebaru ini gitu ya. Halo, Mas Nezar? Iya, saya kira juga itu mengejutkan Mas Didi Kempot juga gitu, sehingga mereka bisa teriak dengan yell, ya halo, saya kira itu juga mengagetkan Mas Didi Kempot ya, dengan pendengar-pendengarnya yang baru itu, anak-anak muda yang umur 20-an. Nah, yang menarik adalah kekuatan sosial media ini kemudian bertemu dengan satu modal yang sudah dimiliki oleh Didi Kempot juga ya sebelumnya. Dia juga punya modal fans, dia juga punya network yang cukup kuat juga itu, dan ini bertemu dengan crowd yang dikumpulkan oleh media sosial ini, lalu bertemu dan menjadi satu crowd baru. Dan tentu saja lirik dan lain sebagainya macamnya, saya sepakat dari penjelasan Mas Adi dan juga Mas Hamid tadi, itu memang dia merepresentasikan satu perasaan nelangsa gitu ya, cinta tak terbalas, kerinduan yang buntu. Dan ini mungkin secara sosiologis itu attach dengan perubahan sosial yang terjadi 20 tahun belakangan ini juga di Indonesia gitu, bahwa tumbuhnya kelas menengah yang baru, lalu kemudian transformasi sosial ya dari desa ke kota, dan ini menyisakan semacam kepedihan tertentu ya, para TKI yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja, para migran yang dari desa bekerja di kota, ada kerinduan dengan kampung halaman dan bahasa Jawa.
adalah yang paling tepat untuk mewakili perasaan-perasaan itu gitu. Mungkin ada kekasih yang ditinggalkan di kampung dan lain sebagainya. Dan kumpulan sosialitas ini saya kira cukup besar, dan yang sangat menarik adalah belakangan Didi Kempot tidak hanya digemari oleh kelompok dia yang tradisional, tapi dia merembes ke kelas sosial yang lain gitu, kelas menengah yang ke atas juga ikut dalam kita akan bahas lagi ambiar ini gitu. Kita akan bahas lagi bagaimana penetrasinya dan kira-kira dengan demikian Didi Kempot bisa membantu kita memotret Indonesia baru, katakanlah Indonesia kini yang mungkin tidak sedikit berbeda. Kita istirahat dulu untuk Jurnal 9, sebuah paket berita, informasi yang disiapkan oleh jaringan Radio Smart FM, dan jangan lupa acara ini merupakan kerjasama antara Smart FM Network dengan Populi Center dan juga didukung oleh The Match, Senayan, Jakarta. Siaran ini juga disiarkan di jaringan Radio Sonora dan juga kita live di YouTube, kanal YouTube dari Smart FM, dan juga di Facebook di radiosmartfm.com. Masih bersama saya Channel Lembah, kita istirahat untuk 1-2 menit, ada Jurnal 9. Ya, Smart Listener dan sahabat Sonora, kita kembali lagi dalam perspektif Indonesia, dan bersama saya Channel Lembah masih ada 4 narasumber, yaitu Pak Hamid Pasyaib yang merupakan penulis dan sempat menulis obituari tentang Didi Kempot. Beliau juga adalah komisaris utama Balai Pustaka. Juga ada Pak Nezar Patria, beliau adalah pemimpin redaksi di Jakarta Post yang juga menulis obituari di halaman media sosialnya. Ada pengamat seni dan budaya Wicaksono Adi, juga ada Mbak Ristia Della, beliau adalah Newstainment Manager di Kompas TV yang menyelenggarakan konser amal dari rumah. Kita coba menghubungi Mbak Dila, Mbak Binti Nikmatul Ardila, mungkin pembicara yang paling muda di antara yang lain. Kita mau tanyakan pengalaman personalnya, karena beliau kalau tidak salah tumbuh di sebuah desa atau daerah di daerah Jawa Timur, dekat-dekat Ngawi sana ya, di Kediri. Mbak Dila bisa ceritakan kepada kita untuk membantu kita bagaimana sih Anda mengenal dan mendapatkan nama Didi Kempot beserta lagu-lagunya itu, atau bagaimana di sekitar tempat Anda tinggal dulu? Oke, terima kasih Pak Ican. Mohon maaf agak terlambat. Saya kalau misalnya bisa di-refresh gitu ya, masa lalu itu menyenangkan sekali. Jadi saya tumbuh di lingkungan petani. Jadi kami itu di daerah-daerah saya, tetangga-tetangga saya itu juga para petani gitu. Yang kita punya adalah radio. Untuk keluarga yang kaya, mereka itu punya DVD recorder waktu itu. DVD player yang hampir setiap siang dan pulang. Seorang petani itu kan kerjanya istirahatnya siang sama jam 5. Itu pasti tidak akan pernah lewat lagu-lagu Didi Kempot itu gitu. Jadi itu yang memori itu yang membawa saya sampai sekarang, dan ini kan campur sari ini mau dinikmati kapanpun juga enak gitu. Dan anak muda pun juga bisa dengan enjoy joget-joget aja kalau misalnya mau gitu. Terus dari situlah saya mengenal Didi Kempot. Waktu itu kelas, yang saya ingat banget lagu Stasiun Balapan yang pertama ya, itu itu tahun berapaan itu? Kelas 2 atau kelas 3 SD gitu Pak. Tahunnya? Kalau nggak salah saya kelas 2 atau kelas 3 SD. Oh, itu sudah tahun 2000? Iya, tahun 2000-an, tahun 2000 atau 2001. Terus kami kebetulan Kediri itu nggak jauh. Kami kan Matraman ya, kalau Jawa Timur tuh dibagi menjadi 3 area. Tapal Batas, Matraman, sama Arek. Arek itu Malang sama Surabaya. Nah kami di Matraman ini dekat sama Nganjuk, sama Ngawi, Solo, kemudian ke barat gitu. Jadi kami lebih ke arah mereka. Jadi kalau dilihat dari budayanya, memang kami akan sangat dekat dengan budaya-budaya Ngawi. Jadi kalau misalnya mendengarkan Didi Kempot itu bukan suatu hal yang jauh gitu ya. Memang itu dekat dengan kita, kita dengarkan dan bahasanya mirip gitu. Tapi kalau misalnya sekarang, kalau Anda bisa membantu kami yang generasi lebih tua ini ya, generasi kolonial ini, kan ada juga saingannya, yaitu K-pop, budaya pop Korea. Kok bisa tangannya Dila menerima K-pop tangan kanan, atau tangan kiri menerima K-pop tangan kanannya menerima Didi Kempot? Itu dia. Jadi
lagu ini tuh lagu Campur Sari tuh bisa dinikmati siapa aja, dan lagunya di Kempot kalau dilihat-lihat walaupun dia lagunya sedih itu, dia menyanyikannya wajahnya tidak setersiksa itu gitu. Dan menurut saya K-pop itu kan pasarnya beda-beda sih Pak ya. Jadi cendol dawet itu bagaimanapun juga pasti diterima meskipun dengan anak-anak yang fans K-pop. Kalau misalnya dibilang. Mbak Dila, apakah tidak aneh gitu? Kalau dulu kan kalau generasinya Pak Hamid ini, Pak Nezar, Pak Adi dan Mbak Ristia mungkin dulu mendengarkan lagu sedih ya sedih aja, ada Nia Daniati, ada apa namanya Endang Ustaurina, ada macam-macam gitu. Bahkan penyanyi-penyanyi seperti Januari Kristi kan juga kalau sendu aja. Tapi tiba-tiba ada penyanyi kok Mbak Dila patah hati ketawa-ketawa gitu loh. Gimana tuh? Iya, dia membawa nuansa untuk Didi Kempot itu kalau di tengah-tengah nyanyi itu kalau misalnya dilihat dari konser atau YouTube-nya dia selalu menyelipkan kata-kata kayak ngajakin ya udah nggak apa-apa gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah sedih, intinya kita tegar kuat, dan itu kan kata-kata yang kadang-kadang bercandaan tapi gampang diterima. Menurut saya sih personally gitu Pak Ijan. Oke, jadi artinya Mbak Dila merasa terwakili gitu ya, patah hatinya gitu ya. Iya, dengan cara yang bahagia, patah hati tapi caranya bahagia gitu dengan mendengarkan Didi Kempot itu. Oke, sekarang setelah ketemu banyak orang lain, bukan saja di Jawa, Anda sudah di Jakarta, ketemu teman-teman seusia itu, kenapa mereka suka juga sama dengan, kalau Mbak Dila kan gampang, secara kultural dekat gitu. Kalau melihat dari, jadi Didi Kempot ini kalau di Jakarta sendiri itu setelah lagunya di cover ya, dan dia tidak masalah juga di cover, dan setelah lagunya di cover dia nyanyiin lagi jauh lebih booming lagi gitu. Jadi teman-teman senang karena lagu itu booming dan sangat bisa ditiru. Diksinya juga nggak susah-susah yang dipilih Didi Kempot kalau dilihat dari ini beberapa lagu. Jadi nggak ada protes-protes kalau di cover ya? Iya, nggak ada protes-protes dia. Artinya dia yakin bahwa kalau nyanyiin Didi Kempot tetap beda aja dibanding yang nyanyi Mas Pak. Kalau misalnya Pak Hamid nyanyiin setelah itu Didi Kempot yakin pasti lebih cocok dengan Didi Kempot gitu ya? Iya. Oke. Iya Pak Ijan. Mbak Dela, tadi Dila, sekarang Mbak Dela. Pak Dela, Kompas TV sendiri kan bukan dikenal sebagai televisi hiburan gitu dan bukan televisi musik, dan yang kedua Kompas TV tidak siaran secara free to air untuk nasional. Jadi sebenarnya saya membayangkan gitu, kalau misalnya itu free to air, barangkali berlipat-lipat dari ini gitu ya. Ya, kami TV berjaringan Pak, jadi kan memang. Ya, bukan free to air nasional kan? Ya, tapi hampir di semua daerah kita juga punya tayangan. Jadi ditayangkan juga di TV lokal. Kita TV berjaringan kan. Jadi hampir sama sih sebenarnya dengan TV. Iya. Jadi gini, Anda setuju nggak bahwa tadi Pak Hamid, Pak Adi, Pak Nezar mengatakan bahwa ya memang akhirnya salah satu penopang penting dari Mas Didi adalah media sosial tadi, sehingga Kompas bersama media sosial gitu ya. Ya, setuju sekali ya, memang luar biasa gitu loh, milenial sekarang jadi suka campur sari juga, termasuk anak saya. Saya bukan berasal dari suku Jawa sebenarnya, tapi anak saya bisa hafal lagu Cendol Dawet, itu agak-agak amazing juga sih. Pengaruh media sosial juga pastinya, dan itu juga yang bikin kami berani. Biarpun kami TV berita, tapi kami berani ambil resiko untuk menayangkan konser Amal dari Rumah Bersama Didi Kempot gitu, biarpun itu sangat Jawa sentris banget. Tapi kalau dilihat dari berbagai MBM kita di kota-kota, ternyata kota-kota lain juga sama, mereka juga tetap bisa menikmati lagu ini. Dilihat dari share by minute-nya segala macam, itu nggak cuma di daerah Jawa aja Pak. Bisa banyak penontonnya. Termasuk kalau diperiksa donasi-donasi itu ya. Pak, jalur masuk donasi itu kan bukan hanya Jawa Timur atau kampungnya Mbak Dila saja ya. Iya, bukan. Jadi memang dari ujung ke ujung sih itu. Dan saya juga salah satu pengayaan kreatif kami waktu itu, kami menampilkan komika-komika dari berbagai daerah sebenarnya. Dari Makassar, dari Medan, dari mana, dalam bentuk VT yang kita sudah taping, itu juga untuk menunjukkan
bahwa ada fansnya Didi Kempot dari Sabang sampai Merauke itu tadi gitu loh, nggak cuma di daerah Jawa aja. Bahkan juga ada narasumber kita yang dari Suriname kemarin dengan Mas Ben Holland, dia dari Suriname di sana, dari Belanda, kita sambung lewat Skype. Jadi nggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga banyak fans beratnya dia ya. Amazing sih. Oke. Saya mau kembali ke Mbak Dila lagi. Mbak Dila, sedih nggak kehilangan Mas Didi dan akhirnya bagaimana merawat teladannya? Kan teladannya adalah menurut berbicara bapak-bapak dan ibu tadi, salah satu kekuatan dari Didi Kempot adalah kesederhanaannya gitu. Sedih tentunya Pak Ican kalau misalnya dibilang, makanya kita kemarin ada Sobat Hambiar Broken Heart gitu ya, waktu beliau meninggal. Ini salah satu artis Jawa campur sari gitu ya, yang waktu meninggal tuh bikin patah hati banget gitu. Karena lagunya banyak banget yang menurut kami akhir-akhir ini ya sangat sering masuk di ruang publik gitu. Jadi itu yang membuat ingatan di akhir-akhir, wah ini saat naik kok malah pergi gitu. Terus kemarin waktu COVID juga kan beliau menciptakan lagu. Jadi kayak beliau ini selain musisi juga sangat peka terhadap isu baru, kemudian meresponnya dengan caranya beliau. Itu membuat kami juga cukup sedih sih Pak, kehilangan tokoh yang budayawan yang seperti dia gitu ya. Iya Pak, saya coba ke Pak Nezar, artinya peka terhadap isu baru ini menarik juga ya. Jadi Mas Didi ini tadi kata Pak Hamid kan banyak seniman yang begitu tinggi, besar, luas marketnya, langsung mati kreativitasnya gitu. Didi Kempot menurut Mbak Dila yang mungkin pasti lebih baik dari kita ingatannya, itu merasa kok up to date terus. Iya, ya saya kira itu salah satu kreativitas Didi Kempot ya. Jadi dia bisa merespon situasi dengan dengan cepat dan bisa membahasakan apa yang berada di ruang ataupun di jagat batin para penggemarnya gitu loh. Jadi rasa sedih, senang ataupun putus asa dan lain sebagainya macam itu cepat ditangkap. Jadi dalam hal ini memang Didi Kempot kelihatan punya kepekaan, dan itu tidak datang begitu saja. Saya kira itu karena ada proses yang panjang. Dia berangkat juga dari bawah, dia cukup dekat dengan kalangan masyarakat bawah ya, berinteraksi dengan cukup intens. Sikap personalnya sendiri dia memang sangat bersahaja, dia menyapa semua orang gitu ya. Jadi saya kira dengan demikian dia cepat tanggap gitu bahwa ada sesuatu yang harus dia nyatakan lewat musiknya gitu loh. Memang saya setuju dengan Mas Hamid tadi, sebetulnya nggak ada yang baru dari musik Didi Kempot gitu. Dibandingkan dengan Rhoma Irama misalnya ketika dia muncul 30 tahun yang lalu kurang lebih, itu dia bisa membuat dangdut mengalahkan musik rock misal pada saat itu ya, sehingga terjadi pertempuran yang luar biasa ya antara pendukung musik rock dan pengusung musik dangdut, sehingga polisi sampai harus turun tangan antara Rhoma Irama dan Benny Subarja. Oh ya, Rhoma Irama dengan Benny Subarja. Sampai waktu itu seperti ada perdamaian antara Ahmad Albar dengan Rhoma Irama sampai rock coba menyanyikan lagu dangdut dan dangdut coba menyanyikan lagu rock sebagai bentuk perdamaian. Saya kira lagu Zakia itu juga muncul dari God Bless, dari Ahmad Albar ya kalau nggak salah. Itu salah satu respon terhadap situasi pada masa itu. Nah sekarang kita nggak melihat lagi ada pertempuran begitu. Jadi ada melting antar penggemar misalnya yang tadi saya tertarik ucapan Mbak Dila tadi itu bahwa mereka mendengar K-pop tapi juga mereka suka dengan lagu-lagu Didi Kempot, lagu-lagu pop Jawa gitu. Jadi menarik, itu membuktikan memang media sosial ini menerabas batas-batas ya, dan menjadikan karakter musik itu lebih sejati gitu, karena musik itu universal. Kita bisa nikmati K-pop gitu ya, sekaligus kita juga yang bukan Jawa bisa tertarik dengan musik Jawa, sama seperti anak-anak sekarang yang bukan Korea tapi tertarik dengan musik Korea. Oke, jadi artinya musik bisa kembali membawa kita ke dunia yang
imparsial gitu ya. Ya. Oke. Kita istirahat lagi dan masih punya 2 sesi. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, smart listeners dan juga sahabat Sonora serta teman-teman para pendengar yang mendengarkan kami lewat jaringan YouTube, bisa melihat kami di YouTube Smart FM, juga di Facebook. Kita masih dalam Perspektif Indonesia dengan topik Didi Kempot dan kita tadi Pak Nezar Patria, sebelumnya ada Ibu atau Mbak Pintini Kmatul Afdila, dan sebelumnya lagi ada Mbak Ristia Dela dari Kompas TV. Saya ke Mas Adi Wicaksono Adi. Ya, tadi Anda mendengarkan banyak dari Pak Hamid, Pak Nezar, Bu Dila, Bu Dela gitu. Ada komentar tambahan? Yang pertama, seperti yang tadi sudah saya katakan, kekuatan Didi Kempot adalah pada kesederhanaan, simplicity, dan itu rumus umum dalam budaya populer dalam hal ini musik. Kita kenal dulu ada Who's Plus, Beatles, terus kemudian Sheila on Seven, itu nada-nadanya, lagu-lagunya sederhana, tema-temanya universal yang langsung menyentuh semua orang, problem semua orang, masalah cinta, patah hati, dan lain-lain. Terus sederhana, kerakyatan, kira-kira seperti itu loh. Populer itu artinya itu untuk orang banyak itu mudah dicerna dan bisa mewakili semua orang, kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini dia sudah cukup siap untuk menjadi bagian dari ikon atau idola orang non-Jawa. Non-Jawa itu maksudnya orang yang tidak bisa berbahasa Jawa. Banyak orang Jawa itu juga yang tidak bisa berbahasa Jawa ya, apalagi generasi baru gitu. Apalagi bahasa Jawa yang bahasanya Didi Kempot dan bahasanya Mantos yang cukup bertakik-takik juga. Nah, kesederhanaan itu mewakili suara hati atau suara orang banyak itu sudah ada. Yang kedua itu Didi Kempot juga cara mengatakannya, mengungkapkannya itu kan masalah melankoli. Tema melankoli itu kan semua budaya populer musik pop kan bicara soal itu. Tema melankoli yang disampaikan dengan ringan, kemudian bisa ditertawakan, bisa dinikmati, tapi juga tidak ekstrim. Tidak ada kritik, tidak ada kemarahan, tidak ada beban-beban ideologis di baliknya, ada misi-misi di baliknya. Umpamanya kalau Rhoma Irama kan ada misi-misi di baliknya itu. Nah, ini semua sudah cukup siap. Materi ini sudah sangat siap ketika medsos datang dengan media sosial itu dengan mudah kemudian dipenetrasikan kemana-mana. Dan watak dari budaya populer itu salah satunya adalah reproduksi. Reproduksi itu kalau hari ini ngetren, besok sudah basi. Maka harus di-create ulang, direproduksi terus-menerus karena pasar atau konsumen itu membutuhkan. Dan kebutuhan itu sangat besar. Nah, ketika kebutuhan itu pilihannya tidak banyak, maka Didi Kempot hadir dengan cepat, terpenetrasi, kemudian diamplifikasi atau terus direproduksi, disebarkan oleh si konsumen itu sendiri. Meskipun pihak senimannya atau produser atau siapapun itu bisa melakukan, tentu mereka harus melakukan desain promosi melalui media massa dengan suatu perencanaan seperti K-pop itu. K-pop itu kan yang diproduksi dengan perencanaan yang sangat sistematik. Target pasarnya begini, mereka harus melakukan karantina latihan 2-3 tahun dengan nutrisi, penjaga kesehatan, berat badan seperti itu, dikonstruksikan sedemikian rupa, maka terpenetrasi dengan bagus. Didi Kempot pasti juga melakukan itu dari sisi manajemen, tapi kebutuhan dari masyarakat ini, terutama generasi baru, terhadap idola atau mungkin ikon baru, yang meskipun itu bentuknya lama, maka hadirlah Didi Kempot di tengah kekosongan itu. Maka si konsumen ini bisa mereproduksi selanjutnya sih, menjadi relawan-relawan untuk membesarkan bola salju itu. Nah, ikatan-ikatan itu sudah berubah, bukan masalah ikatan kejawaan. Sekarang ikatannya adalah ikatan antara dia dengan si idolanya itu, antara lagu dengan dia, bukan lagi bahasa Jawanya, tetapi sama dengan K-pop, bukan pada bahasa Koreanya. Jadi bahasa menjadi tidak ada masalah di sini. Yang tertangkap kemudian adalah musikalitasnya, tema melankolinya yang tergarap sedemikian rupa sehingga orang bisa menertawakan
terbawakan, atau menikmati melankolia itu tanpa satu sikap yang ekstrim, tanpa beban ideologis. Kalau ada alasan-alasan untuk saling mengikatkan diri antar para penggemar itu dalam konser, histeria dalam tanda petik itu, memang selama ini histeria itu kan memang tersediakan, pilihannya juga nggak banyak, mayoritas kan pilihannya agama ya, histeria itu. Orang bertemu dengan banyak orang, ketemu secara langsung atau ketemu secara virtual, itu juga bentuk dari bagaimana ikatan-ikatan yang dulunya primordial, kejawaan, sekarang sudah melebar, dan ikatan-ikatan itu menjadi ikatan emosional itu menjadi kebutuhan baru, di mana selama ini hanya disediakan oleh ikatan-ikatan emosional yang sifatnya nanti religius, politik. Nah ini enggak, Didi Kempot itu ikatan yang sangat natural, ikatan manusiawi, dan itu semua dikatakan dengan sangat sederhana. Nah ini semua faktor-faktor yang menyebabkan Didi Kempot itu menjadi bahasa umum, tidak lagi bahasa Jawa. Artinya budaya populer itu bisa menerabas handicap kejawaan. Jawa ini dalam hari ini, Didi Kempot itu Jawa, dia kebetulan aslinya orang Jawa, kedua kemudian dia berbahasa Jawa, itu semua menjadi bisa diabaikan, runtuh dinding itu ketika budaya populer itu yang diserap oleh konsumer atau masyarakat dan penggemarnya itu bukan lagi pada maknanya, tetapi pada bentuknya. Yang penting itu adalah bentuknya, yaitu goyangannya, nadanya, nggak perlu mengetahui artinya. Artinya begini, kenikmatan untuk bersama-sama menikmati Didi Kempot itu, memang Didi Kempot adalah satu figur yang antitesa dari K-pop. Maksudnya dia itu tampil yang sangat apa adanya, wakil kerakyatan sederhana, tidak sombong, dan itu membuat sesuatu distingsi, perbedaan yang sangat signifikan dengan ikon-ikon pop yang lain yang ada. Nah makanya orang yang memilih Didi Kempot menjadi eksklusif, menjadi keren karena keberbedaan itu. Saya memilih Didi Kempot selain mewakili diri saya, ada sesuatu yang sangat unik di situ. Nah keunikan ini dan distingsi ini yang menyebabkan semua Didi Kempot. Nah terakhir, bahwa kemudian Didi Kempot diterima bukan masalah orang memahami Jawa, bukan. Sama dengan menerima K-pop bukan berarti kita paham Korea, kita bisa menikmati Korea, tidak. Yang dinikmati adalah bentuknya, seperti orang yang berada di permukaan, dan kalau di permukaan sungai itu kan bisa cepat berlalu. Nah nanti kalau sudah berlalu ya nanti diganti lagi, meskipun bentuknya lama, kalau dikasih baju baru nanti menjadi produk baru, gitu kan. Nah Didi Kempot itu memperoleh semua keuntungan dari situ, kemudian penggemarnya juga melakukan proses amplifikasi dengan bola salju dengan cara mereka sendiri, sehingga Didi Kempot menjadi milik bersama. Nah itulah yang disebut nanti mungkin seperti Bung Hamid katakan, mungkin masih bisa 3, 4, 5 tahun lagi, setelah itu pasti akan muncul kebutuhan baru. Nah kebutuhan ya. Kreativitas pop yang sekarang seperti ini yang sangat miskin di kita ini. Makanya kalau dibilang Didi Kempot selain musiknya tidak baru, sebagai ikon dia juga tidak baru, karena dulu pernah ada Didi Kempot jilid 1, sekarang dikemas lagi. Artinya kalau istilah orang Jawa itu ngenget, menanak nasi ulang dari nasi yang lama, tetapi itu kebutuhan sangat besar. Nah formulasi atau formatnya yang berbeda. Nah yang dikonsumsi adalah format-format bentuknya, tidak perlu kedalaman pemahaman. Nah bentuk-bentuk itu kita terima dengan mudah, apapun kita buang dengan mudah. Jadi K-pop pun bisa kita buang dengan mudah tanpa harus memahami apa itu Korea. Jadi itu misalnya pemahaman kultural yang sifatnya permukaan. Misalnya besok setelah K-pop kita akan ketemu dengan Vietnam pop misalnya. Nah, atau bisa. Yang penting itu rasanya kita cicipi, gitu. Kuahnya kalau makanan-makanan kita cicipi, tidak harus memahami kedalamannya. Jadi itu budaya populer itu begitu. Yang penting di permukaannya sensasinya dapat sudah. Bukan berarti anak muda itu kemudian mengerti Jawa, kita semakin plural, Indonesia itu semakin paham, bukan. Nggak akan sampai ke sana. Saya mau ke Pak Hamid. Pak Hamid. Iya. Kan tiba-tiba ayam woku atau mie Aceh itu datang, dan sekarang ada pempek Palembang. Saya kira tidak ada lagi orang yang bisa mengatakan memang ini pempek dulu dari Palembang, atau ayam rica-rica dari Manado, atau mie Aceh itu
pertama kali bikin Aceh, tetapi orang merasa sekarang itu sudah bagian dari kehidupan Indonesia. Dan ini juga bisa bersamakan, misalnya ada lagu-lagu yang rada berlirik Sunda misalnya, atau mungkin bahkan kemarin kita ada lagu Goyang Patah-Patah, Poco-Poco dari Manado, sebelumnya ada Gemu Famire dari NTT gitu, Flores. Ya, perkembangan yang sangat baik bagi menjadi Indonesia, Pak Hamid. Iya, ya bisa dibilang begitu ya. Tetapi saya kira kembali ke Didi Kempot itu bagaimanapun ya, menurut saya sih faktor Jawanya juga ikut berperan, ikut berkontribusi gitu. Kalau kita lihat fenomenalnya yang begitu kuat, ya. Artinya kita bisa bayangkan nggak, misalnya kalau lagu Jambi gitu, ya, yang dibawakan, saya kira nggak akan sekuat itu. Karena bagaimanapun kan kita tahu Indonesia ini hampir separohnya adalah orang Jawa. Lalu orang Jawa itu sudah pasti tidak hanya di Pulau Jawa. Sejak zaman kolonial sudah nyebar ya. Di kampung saya diaspora. Ya, di Lampung itu, di tempat saya itu mayoritas mungkin orang Jawa. Tapi kata Adi tadi, mereka memang belum tentu bisa bahasa Jawa, tetapi kan bagaimanapun ada afinitas kulturalnya. Nah, jadi ini yang juga ikut menularkan. Tidak kejawaannya per se, tetapi sense of Javanese-ness itu juga kan sudah di-share oleh semua orang Indonesia. Misalnya panggilan Mas, ya tadi ya. Nezar tadi nyebut saya Mas, jelas saya bukan orang Jawa padahal. Tetapi Mas dan kemudian Mbak untuk perempuan kan juga sudah makin universal. Nah, proses kulturasi itu seperti itu, jadi pelan-pelan. Nah, jadi di sini faktor kejawaannya Didi Kempot juga ikut menyumbang. Karena saya nggak bisa bayangkan misalnya itu tadi lagu Bengkulu misalnya, atau lagu Banjarmasin, bisa nggak dengan itu? Saya kira nggak. Ada lagu-lagu non Jawa yang pernah atau sampai sekarang juga tadi ada dari Momere, lagu-lagu Ambon bagus sekali kan, juga to some extent itu bisa diterima secara nasional. Lagu Batak terutama itu para komposer Batak luar biasa hebatnya, bikin lagu-lagu Anjuau segala macam. Tari-tarian Aceh juga jadi tarian Saman ya Indonesia. Tetapi Anda lihat di situ, untuk yang non Jawa itu hanya sekali-sekali saja menyembul, kayak flashy gitu, kayak kilatan-kilatan. Misalnya lagu Ambon ya 1-2 saja gitu ya. Lagu Batak, Anjuau, semua orang tahu, terutama karena waktu itu dibawakan oleh Emilia Contessa, yang notabene non-Batak ya, kemudian kawin sama orang Batak. Jadi maksud saya, kalau untuk daerah lain, mungkin juga Bugis nanti, mungkin juga Papua, we don't know, itu sekali-sekali saja ketika lagu-lagu itu, kelihatannya ya, ketika lagu-lagu itu benar-benar mengena gitu, di sanubari keindonesiaan atau orang Indonesia pada umumnya. Tetapi berbeda dengan Jawa, ya. Untuk ini Jawa itu tadi sudah lebih akrab, udah lebih dikenal karena proses yang lama. Tetapi kita juga harus hati-hati di sini. Maksud saya begini, makanan Jawa misalnya ya tidak bernasib sama dengan ini. Misalnya gudeg Jogja, nggak banyak itu yang doyan orang non Jogja atau non Jawa, atau bahkan ya kita asumsikan semua orang Jogja demen, tapi senang. Tapi yang lebih katakanlah tanda petik lebih periferi seperti warung Tegal kan dengan mudah ya. Tegal karena bukan masakan Tegal. Warungnya yang Tegal ya. Warungnya yang Tegal. Masakannya kan ada telur balado, ada tempe goreng yang udah universal juga. Tetapi misalnya tadi disebut beda dengan masakan Minang, masakan Padang. Dari semua tradisinya ya, Minang tuh banyak ya. Ada agam, ada macam-macam gitu. Ada Minangkabau. Relatif semua diterima oleh nasi. Akhirnya apa? Ya enak bagi seluruh orang Indonesia. Masakan Padang itu enak gitu. Walaupun Padang secara etnisitas dan budaya bukanlah etnisitas atau budaya yang predominant atau yang majority di negara ini. Jadi memang ini elusif sekali.
konsep-konsep sosiologi dan antropologinya, kita nggak mudah memotretnya dengan jelas gitu, apalagi kita tidak punya riset-riset yang mendalam. Kita hanya bisa kalau kita bisa bilang apa yang dilakukan Didi Kempot kan dia memanjat dengan baik ke atas dan akhirnya merontokkan kalau tangga-tangga yang dibikin itu menjadi sama rata gitu katakanlah. Jadi orang dengan penampilan yang mungkin dulu penonton jazz atau yang datang ke klub itu bisa dengan meriah berjoget tanpa merasa risih gitu. Bisa, karena kan kapasitas manusia sendiri memang luas begitu. Maksud saya dulu kan orang Oh. masih agak risih begitu masuk ke tempat dangdut, mungkin dia ngumpet-ngumpet gitu, dan kalaupun jogetnya malu-malu. Sekarang dengan generasi milenial ini lebih ekspresif dan terus terang saja. Iya, 30-40 tahun yang lalu semua yang berbau dangdut itu dianggap norak dan kampungan. Ya. Makanya kata Benny Subarja tadi itu musik tai kucing. Makanya si Rhoma Irama bikin lagu khusus untuk menggepur itu. Dan kemudian Ahmad Albar tadi, kemudian damainya dengan Ahmad Albar nyanyi Zakia dan sebagainya. Nah ini sekarang kan bergeser ke dangdutan atau ya dangdut gitu ya, tidak dianggap norak atau tidak dianggap senorak dulu. Kecuali misalnya dangdut campur sari pantura masih ada image norak. Tetapi dangdut yang misalnya dibawakan oleh Rhoma Irama ya, karena dia sebetulnya musik di Purple. Ya, Rhoma Irama itu di Purple 100%. Jadi role modelnya ya, bukan hanya role model, memang dia jiplak, memang dia tiru dengan sengaja. Kalau misalnya musik soneta itu dikeluarin dangdutnya, maka dia jadi musik di Purple sebetulnya. Tetapi dia pribadi modelnya dia adalah Tom Jones, bukan di Purple, bukan Ian Gillan. Jelas sekali dia artikulasinya. Tarantula Reynolds Panggabean dan Mia Camille. Iya, itu flashy juga kan? Iya. Karena itu proses itu penyebabnya tadi kekeringan imajinasi dan kekeringan kreativitas. Nah, sebenarnya yang perlu lebih penting barangkali ya dibahas ini kita itu mengalami kekeringan kreativitas yang akut sekarang. Ya, misalnya memang ada misalnya dangdut di Indosiar gitu, tapi Anda kalau lihat semua lagunya nggak ada lagu baru. Lagu 30-40 tahun yang lalu, lagu Elvi Sukaesih dan lagu Rita Sugiarto, nggak ada yang baru sama sekali. Di pop juga begitu. Yang masuk misalnya Peter Pan atau Ariel, Noah. Tapi ada Payung Teduh dan segala macam. Ya, itu ya mituh itu indie ya, dan sama sekali belum meluas lah ya. Belum meluas dan belum kita lihat continuity-nya. Kalau kita ngomong kreativitas itu gitu, kira-kira yang cukup panjang lah. Nah, inilah yang perlu dilacak sebab-sebabnya. Kenapa ini orang nggak mencipta lagi? Apakah karena ada pembajakan yang akut? Ini dalih para pencipta begitu ya. Ya. Tetapi begini juga, yang namanya barisan komposer di Indonesia ini pun memang tidak pernah besar. Tidak pernah besar ketersediaannya dibanding di barat gitu misalnya. Belum lagi komposer kita itu sebentar saja tergoda. Kok dia ngerasa lagunya dibawain si Anu nyanyinya terkenal dan banyak uang loh. Kalau gitu gue bawain sendiri. Maka Rinto Harahap kemudian nyanyi, nggak bisa nyanyi juga nyanyi. Lambaka Pance Pondaah nyanyi. Tidak ada yang mau bertindak seperti Bernie Taupin gitu ya terhadap Elton John. Kalau di sana itu nggak ada pencipta yang nyanyi. Bert Bacharach nggak ada. Jadi ya banyak sekali lah itu sebabnya. Nah itu kenapa kreativitas itu nggak ada. Bukan hanya di musik sebetulnya. Kita sisakan sebagai sesi terakhir, nanti saya akan minta kepada semua narasumber, Mbak Dila, Mbak Dela, Mas Adi, Bang Nezar, Bang Hamid, saya sesuaikan dengan dengan kelompok-kelompok etnik itu untuk memberikan jawaban kenapa kreativitas kita berkurang. Kalau soal keterbukaan sekarang sudah terbuka gitu ya, bahkan negara-negara lain konon
yang masih tertutup pun kreativitasnya tetap bisa lolos sampai ke ajang dunia. Kita masih punya satu sesi, nanti saya akan berikan kesempatan kepada semua narasumber saya untuk bicarakan itu. Pastikan masih dalam perspektif Indonesia. Saya Ican Olemba, dan acara ini merupakan kerjasama antara Populi Center dan Smart FM Network. Kita ke studio. Smart listeners dan juga sahabat Sonora dan teman-teman wartawan yang juga bersama kami sejak tadi di acara ini, dan juga para pendengar kami di seluruh dunia, kita bisa dijangkau lewat YouTube smartfm.com, Smart FM Jakarta, juga di Facebook, dan tentu jaringan radio Smart FM dan Sonora. Di sesi terakhir ini saya akan minta semua narasumber memberikan pandangannya, apakah terkait dengan Didi Kempot ataupun apa yang tadi disinyalir oleh Pak Hamid Basyaib sebagai kenapa Didi Kempot yang berkarya, karena tidak banyak yang terus menjaga energi kreatifnya, bahkan kalau bisa dibilang si vakum. Nah, bagaimana situasi ini bisa diisi, dan saya ingin mulai dari Mbak Dila binti Nikmatul Afdila. Monggo, punya waktu 1 menit. Apa saran Anda supaya orang bisa menemui lagi generasi milenial? Update kali Pak ya, yang penting tuh, karena anak-anak milenial ini mengukur kreativitas tuh berbeda dengan cara mengukurnya orang tua gitu. Jadi cara mengukur kami berbeda, standar kreatif kami itu juga berbeda gitu. Terus kami melihat konteks yang terjadi itu juga berbeda. Jadi untuk engage kami para milenial harus stay update dan benar-benar ikutin apa sih ukuran kreatifnya versi anak milenial itu seperti apa gitu kali Pak Ican ya. Oh gitu ya. Dan kalau bisa tetap seperti Mas Didi Kempot, orangnya rendah hati dan mudah bergaul gitu ya. Iya. Kalau terlalu berjarak malah di siapa lu gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Ican. Oke, makasih Mbak Dila. Sekarang yang lebih senior Mbak Dela, Mbak Ristia Dela dari Kompas TV. Satu hal yang bisa saya pelajari dari Mas Didi Kempot adalah ketekunannya ya. Tekun sekali di bidangnya dengan dunia campur sarinya gitu loh. Kreativitasnya juga di bagian itu tuh dia luar biasa gitu loh. Artinya kita anak-anak muda atau kaum milenial sekarang ini bisa contoh itu, bagaimana Mas Didi itu menekuni sesuatu bertahun-tahun dengan 800 lebih lagu yang dia ciptakan, luar biasa menurut saya gitu loh. Kreativitas itu tuh artinya perlu ketekunan buat saya. Jadi tadi betul banyak referensi, banyak lihat perkembangan, tetap update gitu ya. Tapi dia selalu artinya yang artinya kalau dia punya lagu terkenal 10 pantas aja terkenal 10 karena dia bikin lagu ratusan. Iya, nggak heran gitu loh. Tapi luar biasa. Jangan ingin punya best cut atau hits 3 tapi bikin lagu 4 gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin itu ya one hit punya satu lagu booming kemudian habis itu udah selesai gitu loh. Jadi kita bisa contoh itu sih dari Mas Didi sebenarnya. Oke. Pak Nezar, 1 menit sampai 1,5 menit. Ya, saya kira ya kita bisa belajar dari fenomena Didi Kempot dan melihatnya lebih luas terhadap iklim kreativitas dunia kesenian kita gitu ya. Saya kira apa yang dikatakan oleh Mas Hamid tadi menarik sekali. Hampir tidak ada karya baru dan tidak ada karya yang mungkin mengejutkan gitu di dunia seni kreatif kita itu. Dan saya kira itu mungkin banyak sekali faktornya kalau kita diskusikan, tapi kurang lebih kita juga nggak punya strategi kebudayaan yang jelas gitu. Konsep banyak, tetapi yang actionnya itu sepertinya nggak terkoordinir dengan baik itu. Beda dengan Korea misalnya, yang namanya Korean Wave itu kan didukung oleh infrastruktur yang cukup kuat oleh pemerintah gitu ya, dan mereka punya strategi yang jelas yang sudah dilakukan hampir 15 tahun. Jadi Pak Nezar mau katakan kita sih punya banyak stok niat baik tapi kurang operasional. Saya kira begitu. Nah jadi dan kita lebih banyak kita membebek dan kita menggunakan platform-platform itu tidak dengan secara strategis, tapi hanya taktis saja. Jadi itu sebabnya ada banyak bintang-bintang yang muncul di YouTube misalnya. Anda tentu ingat bagaimana fenomena penyanyi keong racun gitu kan. Ya. Sekali berarti sudah itu mati gitu. Iya. Dan beruntung Didi Kempot karena dia orang yang konsisten. Dia mulai dari bawah, dia merintis jalur sendiri, sehingga kalau dia ngetop sekarang itu karena memang ada momentum yang memberikan
kemudahan baginya untuk bisa sampai ke puncak ketenaran seperti sekarang gitu. Dan he deserve to, ya, dia berhak. Yes, he deserve. Yeah. Oke. Yeah. Pak Wicaksono Adi. Ya, kalau Didi Kempot sebagai produk atau menjadi ikon budaya Indonesia atau budaya populer artinya disukai masyarakat banyak, memang dia ada satu identitas tadi. Kelebihannya adalah identitas kejawaan itu. Tapi perlu dicatat dalam kancah budaya populer itu yang namanya produksi produk atau mungkin dalam konteks ini adalah kreativitas itu kan sudah menjadi ekosistem, bukan lagi dengan cara-cara kebetulan nongol pengaitan nasib baik itu kan keberuntungan. Nah, itu bisa saja ini di Indonesia belum muncul suatu ekosistem berbeda dengan Korea. Bagaimana memproduksi atau membuat cerita yang bagus dalam sinetron aja kita tidak bisa, karena tidak ada satu sistem di balik itu. Sebagai satu industri, tidak harus Didi Kempot yang menciptakan lagu. Dulu kalau di dangdut kan ada Mokhtar B, ada ini, ada itu, ada pencipta lagu yang tadi disebutkan oleh Bung Hamid tadi. Nah, disitulah ekosistem. Kalau ekosistem jalan, ya berarti nanti Didi Kempot nggak ada, muncul lagi yang baru, pasti seperti itu kreativitas. Berarti kreativitas itu bukan karena orangnya nggak bisa mencipta lagu, bahannya banyak, pencipta lagu kita banyak, bahan-bahan identitas-identitas yang unik di berbagai macam subkultur kita banyak sekali, kita sangat kaya. Tetapi bagaimana mengolah itu menjadi suatu bentuk produk kreatif dalam budaya apapun, kreatif industri kreatif itu dibutuhkan satu sistem ekosistem, dan infrastruktur di Korea itu dibangun. Nah, makanya sekarang sifatnya masih tradisional, mengandalkan kebetulan, keberuntungan, momentum gitu. Momentum itu bisa diciptakan sebenarnya. Nah, itulah yang tidak ada pada kita, sehingga kreativitas tentu saja mandek, karena tidak ada ekosistemnya, tidak ada penopangnya, tidak ada. Kalaupun itunya, makanya ada yang kreativitas. Kalaupun ada penyintas, itu berarti dia kuat betul ya, kayak Didi Kempot. Iya, itu masyarakat tradisional kan begitu. Artinya kebetulan saja dia bernasib baik. Lah, nasib baik itu kan harus didesain. Nah, itu yang mendesain tidak harus si produser, tetapi masyarakat sendiri juga mendesain itu. Jadi contohnya Didi Kempot yang menciptakan bukan hanya manajemen Didi Kempot, tetapi penggemarnya itu menciptakan Didi Kempot terus-menerus direproduksi, dikonstruksikan oleh si konsumen yang menyediakan itu, umatlah yang mengkonstruksikan. Dan itu belum menjadi suatu desain besar, satu ekosistem dalam industri kreatif. Sehingga kreativitas ya sudah pasti hanya mengandalkan nasib baik, mengandalkan bakat alam. Nah, bakat alam ini kan terbatas. Ya. Itulah yang sekarang terjadi. Makanya kalau mau mendaur ulang aja juga nggak bisa. Mendaur ulang apa? Nah, itu tadi. Oke. Pak Hamid, Anda? Ya, saya kira pada umumnya betul itu. Jadi ekosistem memang nggak pernah terbangun. Ada semangat aji mumpung, karena target-target seniman kita itu kan sederhana sekali. Sekali muncul, kalau ngetop lumayan. Misalnya Inul, kemana Inul? Karena 2 tahun benar-benar fenomenal, sebentar. Dan mereka kelihatannya tidak merasa kehilangan apapun. Karena apa? Karena yang dicapai pada sebagian besar kelihatannya sudah tercapai, yaitu kekayaan. Ya. Sekarang misalnya penyanyi kayak Krisdayanti kan nggak pernah nyanyi lagi, malah masuk Senayan, masuk DPR. Jadi di sisi lain ada etos kesenimanan yang belum pernah terbentuk di kalangan seniman-seniman kita ini pada umumnya. Kecuali yang paling setia apa? Yang paling setia itu umumnya apa? Pelukis. Pelukis itu melukis terus, ya. Misalnya Avandi sampai meninggal, yang muda-muda sekarang juga saya tahu banyak sekali yang terus melukis. Kira-kira apapun yang terjadi mereka melukis lah, gitu ya, pada umumnya. Nah, di sektor-sektor seni yang lain kelihatannya nggak begitu. Nah, kita misalnya bikin novel sekali meledak, terus dia bangga atau keliling diskusi di mana-mana, ditanggap book launching, peluncuran buku di mana-mana,
tanpa sadar udah 2-3 tahun dan nggak bikin buku baru. Nah, apakah mereka kehilangan itu? Kelihatannya nggak juga. Ya nggak apa-apa, saya hidup sekali dapat buku 1 aja udah bagus gitu. Kelihatannya sikap mentalnya seperti itu. Saya nggak percaya ya. Misalnya dalam kasus Korea, ya oke lah negara ikut campur. Tetapi Anda bisa lihat bahwa sebagian besar negara-negara yang keseniannya maju gitu ya, musik misalnya, kan negara nggak ikut campur, malah nyekek. Misalnya Inggris. Inggris itu kenapa para penyanyi dan pemusiknya pindah ke Amerika sejak tahun 60-an, terus itu dari Rolling Stone, Queen, Beatles, semua itu pindah ke Amerika karena di Inggris dicekek dengan pajak yang sampai setinggi 50%. Tetapi musisi Inggris dan penyanyi Inggris tidak berhenti-berhenti juga lahir. Sekarang ada Adele, yang di bawah Adele itu banyak lagi, belum yang laki, ada Ed Sheeran. Dua Lipa. Ada Ed Sheeran, banyak lah ya. Nah itu sama sekali nggak ada campur tangan negara, jadi infrastrukturnya tidak diciptakan oleh negara secara sengaja ya paling tidak ya. Negara justru membiarkannya. Nah seniman saya kira dengan dibiarkan saja mereka bisa muncul. Tetapi ini butuh penelitian mendalam nih. Kalau negara mau ikut campur, menurut saya yang pertama yang dilakukan adalah meriset ini. Kenapa ini terjadi begini? Gitu kira-kira. Ya, dan memang negara sudah bikin badan kreatif, sekarang badan itu dilebur menjadi kementerian, tetapi ya sudah masuk menjadi kementerian lagi. Tetapi mungkin yang penting kita catat bahwa tidak ada presiden tunggal, tidak mesti negara ngurusin semua seperti yang dilakukan Korea. Korea mungkin punya tantangan bahwa Korea mungkin punya tantangan di depannya ada Jepang, terus-terusan saja ingin mengalahkan Jepang misalnya. Dan tetapi di negara-negara lain bahkan yang seperti Cina yang tidak terlalu demokratis, Iran bahkan apa namanya komponen-komponen yang lain di negara-negara tidak terlalu besar juga punya energi kreatif, Kurdi misalnya. Tetapi yang menarik menurut diskusi ini adalah energi kreatif yang begitu besar dari Didi Kempot itu yang harus diteladani. Bahwa akhirnya dia sukses seperti ini, dia punya puncak 7 lagu misalnya atau 10 lagu katakanlah yang kita kenal, tetapi dia punya gunung di bawahnya ratusan lagu. Jadi jangan berharap bikin 2 lagu yang sukses 3 gitu loh, atau bikin 3 lagu yang sukses 2. Dan lucu sekali. Jadi saya kira itu yang penting, dan Didi Kempot buat saya pribadi barangkali kita semua akan aminkan bahwa dia tidak pernah berubah. Iya, tapi menunggu Didi Kempot itu kan Didi Kempot itu double ya, penyanyi, pencipta lagu, performer, pengalat. Kalau nunggu jenis yang seperti ini nggak bakalan dapat lagi karena orang yang lengkap itu tidak bisa lahir dalam waktu sekian puluh tahun. Betul. Nah itu harus diciptakan bagi-bagi komponen gitu. Ya. Itu tadi, kalau pemerintah mau bikin, monggo, tapi ya mudah-mudahan berhasil gitu ya, karena banyak yang industri kreatif justru dibikin. Tapi ekosistem tadi itu ekosistem industrinya yang lengkap, jadi kalau di negara itu bukan di perangkat negaranya. Ekosistem itu biasanya dibentuk negara, misalnya dengan keringanan pajak dan macam-macam. Diskusi ini menarik sekali. Tentu kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ruwet terkait dengan apakah ekosistem yang salah atau memang kita ini tidak kreatif. Tetapi Didi Kempot menyatakan dengan terang benderang bahwa mau kayak apapun saya terus berkarya, karena dengan berkarya saya terus hidup. Terima kasih banyak Pak Hamid, Pak Nezar, Pak Mbak Ristia Della dan Mbak Binti Nikmatul Afdillah, Ibu Ola dan teman-teman Smart FM, sahabat Sonora. Kita jumpa satu pekan lagi. Saya Ican Lembang. Sampai pekan depan. Bye-bye semua. Telah Anda simak Perspektif